Kiev kian menderita, kapal perang Ukraina di Odessa malah ditabrak Rusia. Su-24 dan Mi-24 jatuh di bom. Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sampai saat ini masih belum juga menemukan titik perdamaian. Operasi militer dan invasi yang dimulai oleh Rusia telah membawa banyak penderitaan bagi penduduk Ukraina. Serangan dari rudal yang ditembakkan oleh tentara Rusia telah mengakibatkan banyak fasilitas penting di Ukraina hancur. Tindakan yang diresmikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin di Ukraina itu juga telah mendapatkan kecaman dari Barat. Bahkan Barat juga telah memberikan banyak sanksi yang bisa saja menjatuhkan ekonomi Rusia. Walau demikian, Rusia tidak takut. Justru Presiden Vladimir Putin terus mengirim pasukannya ke Ukraina untuk melakukan operasi militer di sana. Walau mengalami kerusakan yang sangat parah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga tidak menyerah. Dia juga semakin memperkuat pasukannya untuk melawan invasi dari Rusia. Dalam perang ini, Barat juga memberikan bantuan berupa senjata kepada Ukraina untuk mempertahankan negaranya yang diinvasi oleh Rusia. Perang yang semakin sengit belum lama ini dikabarkan bahwa Rusia mengkonfirmasi bahwa mereka telah menabrak kapal perang milik Ukraina di dekat Odessa. Dilansir dari Reuters pada hari Minggu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan sebuah kapal Angkatan Laut Ukraina di dekat Odessa dengan serangan rudal semalam. Kementerian mengatakan rudalnya telah mengenai korvet Project 1241 kelas korvet rudal Soviet dengan nama pelaporan NATO Tarantul. Tidak hanya itu saja, dia juga mengatakan bahwa pertahanan udara Rusia telah menembak jatuh 2 pesawat pengebom Su-24 Ukraina, sebuah helikopter Mi-24 di atas Pulau Ular di Laut Hitam pada malam hari. Walau demikian, laporan dari Reuters mengatakan bahwa mereka belum mendapatkan komentar langsung dari pihak Ukraina. Sementara di sisi lain pada hari Minggu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Nancy Pelosi, Kongres perlu meloloskan rancangan undang-undang yang akan memberi Ukraina $33 miliar bantuan militer dan kemanusiaan pada akhir bulan ini. Seperti diketahui bahwa Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang memberikan bantuan paling banyak kepada Ukraina dalam melawan Rusia. Dengan Rusia, 3 jet tempur Ukraina ditembak jatuh di dekat Snake Island. Rusia mengaku telah menembak jatuh 3 jet tempur Ukraina dekat Snake Island di Laut Hitam pada Ahad malam. Menurut Kementerian Pertahanan, Sim Pertahanan Udara menjatuhkan 2 jet tempur Su-25 dan 1 Su-24 milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Selain itu, 10 kendaraan udara tidak berawak hancur. 18 peluru yang ditembakkan dari peluncur roket ganda Smed berhasil dicegat, kata Igor Konasenkov, juru bicara kementerian pada konferensi pers di Moskow. Dengan rudal berbasis udara presisi tinggi, Angkatan Udara Rusia menghantam 2 titik komando Ukraina, 8 titik tembak, 5 gudang amunisi, dan 16 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer. Secara total sejak awal operasi militer khusus, 168 pesawat, 125 helikopter, 889 kendaraan udara tidak berawak, 307 sistem pertahanan udara, 3.108 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 381 peluncur roket ganda, 1.529 artileri dan mortir lapangan, 2.949 unit kendaraan militer khusus telah dihancurkan, kata Konasenkov. Sementara itu PBB memperkirakan sedikitnya 3.573 orang tewas, 3.816 terluka di Ukraina sejak dimulainya perang pada 11 Februari. Jumlah korban sebenarnya diyakini jauh lebih tinggi.
lebih dari 6,1 juta orang telah melarikan diri ke negara lain dengan sekitar 7,7 juta orang mengungsi menurut Badan Pengungsi PBB. Mengerikan, amunisi Putin menyala hujani pabrik baja Azovstal, Ukraina. Amunisi putih yang menyala terang terlihat menghujani pabrik baja Azovstal di pelabuhan Mariupol, Ukraina. Pabrik tempat pasukan Kiev bersembunyi tersebut telah dikepung pasukan Rusia selama berminggu-minggu. Pakar militer Inggris menyebut pemandangan mengerikan di pabrik baja itu mirip dengan serangan fosfor atau senjata pembakar. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan negosiasi halus sedang berlangsung untuk menyelamatkan para prajurit Ukraina yang bersembunyi di bawah komplek pabrik baja yang luas tersebut. Seorang perwira Ukraina di antara para pembela yang tersisa mengatakan 600 pejuang, masih ada 40 di antaranya terluka parah, sedangkan warga sipil telah dievakuasi dari labirin bunker. Jenis amunisi putih yang menyala itu belum bisa diidentifikasi. Video serangan itu diposting pada hari Minggu di aplikasi pesan Telegram oleh Alexander Khodakovsky, seorang komandan Republik Donetsk yang pro-Rusia. Jika Anda tidak tahu apa itu untuk tujuan apa, Anda bisa mengatakan bahwa itu bahkan indah, kata Khodakovsky dalam pesan di samping video. Khodakovsky tidak dapat segera dihubungi untuk diminta komentar. Tidak segera jelas pasukan mana yang menembakkan amunisi itu atau dari mana. Denis Lega, seorang komandan Garda Nasional Ukraina, menggambarkan kondisi di bawah pabrik sebagian mengerikan. Tidak ada cukup obat atau peralatan bedah, kata Slega kepada televisi Ukraina. Saat ini kami memiliki sekitar 600 orang yang terluka, sekitar 40 dalam kondisi sangat serius. Slega mengatakan pasukan Rusia telah menembus bagian pabrik baja, tapi ini belum signifikan. Kami bertahan dengan kekuatan terakhir kami, katanya seperti dikutip Reuters. Pasukan Rusia telah mengepung Mariupol selama hampir 2 bulan. Rusia belum mengomentari senjata spesifik apa yang digunakan untuk menyerang pabrik tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia tidak membalas permintaan tertulis dari wartawan untuk berkomentar tentang video tersebut. Angkatan bersenjata Ukraina menolak untuk segera memberikan komentar resmi. Kantor kejaksaannya mengatakan telah meluncurkan penyelidikan kemungkinan penggunaan senjata pembakar. Amunisi fosfor putih dapat digunakan di medan perang untuk membuat tabir asap, menghasilkan penerangan, menandai target atau membakar ban